Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar ini, Bapak Tengku? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, Ibu Yesi, apa kabar Ibu Yesi? Luar biasa, sehat Bu. Alhamdulillah luar biasa sehat ya kita semua ya. Sehat. Baik, nah hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing di mana saya di sini sebagai observer dan Pak Tengku sebagai coach serta Ibu Yesi sebagai coach. Ya, sebelum memulai kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Pak Tengku sebagai coach ya Pak Tengku. Oke Bu, siap Bu. Oke, baik Pak Tengku. Eh, Kira-kira kompetensi coaching apa ini yang ingin Bapak kembangkan pada praktik coaching kita pada hari ini, Pak? Ya, terima kasih Bu. Di sini saya tetap menggunakan paradigma Tirta. Kemudian di sini juga nanti sama lah teknik grow. Kemudian kompetensinya tuh yang ingin saya capai itu pertama itu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif secara aktif. Kemudian Ya, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai bentuk dari realitinya. Kemudian oke. juga nanti supaya timbul optionnya. Nah, nanti setelah itu saya harapkan timbul willnya atau keinginannya. Oke, baik. Oke, selanjutnya, Pak. Kompetensi mana ini, Pak? Yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Iya, sebenarnya yang saya ingin observasi itu memang tiga-tiga sih Bu. Iya, Pak. Namun yang paling dominan nanti yang saya ingin tunjukkan pada poin nomor 3, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Cuman ini salah satunya supaya saya bisa menggali realitinya. Di sini Begitu. juga nanti kita menentukan option dan will-nya. Iya, oke. Pertanyaan terakhir ini ya, Pak ya. Iya, Apa ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Nah, yang Bapak katakan tadi. iya. Jadi kompetensinya tentu saja Bu. Di sini saya berusaha semua pertanyaan saya itu tidak membuat coach saya tersudut, Iya. malahan menyenangkan dan kemudian juga eh, memberikan realiti yang sesungguhnya. Kondisi coach saya itu memang benar-benar keadaan sesungguhnya. Kemudian mengeluarkan option dari pertanyaan berbobot tadi, pilihan-pilihannya itu berasal bukan dari saya, tapi sebagaimana saya memandu coach saya supaya menemukan kekuatan untuk menjawab permasalahan itu sendiri. Oke, iya, baik. Hanya itu saja yang ingin saya pertanyakan ya, Pak ya. Iya, Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, saya persilahkan Bapak Tengku dan Ibu Yesi untuk memulai kegiatan coachingnya pada hari ini. Saya persilahkan. Ya, iya. terima kasih Bu Nur. Ya. Iya. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Yes. Sehat Bu Yes? Sehat Pak Yudi, cuman agak ada kejanggalan di hati. Iya nampak dari raut Bu Yes ini biasa Bu Yes ini ceria aja tuh. Ayolah Bu, duduk Bu. Biar enak-enak lah. Gimana Ibu duduk posisi terserah Ibu lah. Yang penting enak, nyaman. Silakan Ya, Bu. ya terima kasih Pak Tengku gitu kan. Apakah mengganggu waktu Pak Tengku ini Pak Tengku? Ah enggak lah Bu, biasa lah kita ini. Ya, makasih lah Pak Tengku karena udah menyediakan waktu saya. Iya Ibu. Nah, adapun tujuan saya datang ke sini nih sama Pak Tengku ini, saya minta maaf dulu nih Pak Tengku karena waktunya udah terganggu. Iya iya. Ada hal yang ingin saya bicarakan sama Pak Tengku. Ya, silakan Bu. Apa tuh? Nah, begini Pak Tengku. Saya ini kan udah mengajar di kelas 1. Saya kan ngajarnya di kelas 1. Iya. Selama ini saya ngajarnya kan di kelas 6. Baru tahun ini saya ngajar di kelas 1 gitu kan. Dulu saya kelas 6 itu sampai 20 tahun saya ngajar kelas 6. Masih terjun di kelas 1. Iya. Jadi sebelum ngajar kelas 1 itu saya melihat YouTube
juga gimana ngajar kelas 1 itu seperti apa gitu kan Pak. Nah, dari pertama saya ngajar itu 3 bulannya itu saya juga ada merasa terbebani gimana gitu kan. Karena biasanya kan saya mengajar anak yang udah pintar membaca gitu. Yang Iya. ini yang saya rasakan ini anak yang sama sekali itu tidak tahu menulis. Jangankan menulis huruf tidak tahu, megang pensil pun mereka tidak tahu gitu kan. Jadi dari situ itu selama ini saya menjadi guru baru kali ini saya merasa betul-betul jadi guru gitu, mengajarkan anak dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Saya betul-betul merasa gimana ya, oh ini saya nggak menyesal mengambil keputusan ini gitu. Karena kerjanya memang lebih ekstra kan gitu ya Kak ya. Jadi permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Bapak ini adalah saya itu kan mengajarnya kelas 1 masuk kemarin itu kan di bulan 7. Ini udah masuk semester 2, berarti 6 bulan atau hampir 8 bulan ya. 8 bulan saya mengajar di kelas 1 Iya. kan, hampir 1 tahun. Jadi siswa saya itu banyaknya sekitar 20 mahasiswa. Jadi semuanya punya karakter yang berbeda-beda, punya ya beda-beda lah semuanya gitu kan kesalahan mereka. Tapi ada salah satu siswa yang saya mengatakan dia ini adalah siswa yang istimewa gitu Pak. Apa Jadi istimewanya Bu? istimewanya begini Pak, di antara 25 itu memang dari awal dia mengajar siswa itu kan ada yang tidak tahu, ada yang bisa menulis, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tapi selama 3 bulan saya bimbing, alhamdulillah yang 24 ini bisa gitu. Tapi yang satu ini tidak gitu Pak. Jangankan dia kenal huruf, kenal apa namanya angka, apalagi membaca, megang pensil aja dia nggak mau kadang Pak. Gitu. Itu yang masalahnya di saya kan udah 8 bulan ini mengajar kelas 1 gitu Pak. Jadi dari 24 siswa ini cuman dia sendiri yang tidak tahu apa-apa gitu. Baik kan bukan menulis saja, menggambar aja dia tidak mau. Yang istimewa lah Bu ya. Ya luar biasa istimewanya yang ini gitu Pak. Menggambar, kadang anak kan tidak suka menulis, dia sukanya apa gitu kan, membaca ataupun nggak suka membaca, suka menggambar, tidak suka menggambar, suka bernyanyi. Kalau dia ini komplit, semuanya tidak bisa. Oke. Masalah yang saya hadapi ini. Jadi tujuan Ibu coaching dengan saya ini apa sebenarnya? Ingin apa ya Pak ya, keresahan hati saya itu yang ingin jadi beban bagi saya. Apa dari sayanya yang tidak betul-betul mengajar, atau dari sayanya ya kalau memang betul-betul tidak mengajar dari 24 siswa kenapa hanya satu gitu Pak. Itu maksud saya, keresahan hati saya ini Pak. Iya, artinya tujuan Ibu ini ingin beban Ibu hilang lah. Jadi terjawab lah. Apakah Ibu yang apakah Ibu yang gimana dengan yang satu tuh mengatur sikap lah begitu Bu ya? Iya begitu. Udah banyak strategi yang saya lakukan gitu. Iya gitu. Oke Bu. Baik Bu. Ini kita ini sama-sama ya Bu ya kan, sama-sama satu taraf nih, sama-sama guru. Tapi mungkin bisa saja saya memberikan kondisi sama Ibu ini bukan berarti saya pernah mengalami, tidak, tapi berbagi pikiran saja kita kan. Dan saya lihat pun ini Ibu nih jadi kelas 6 nih 20 tahun. Iya. Pengalaman Ibu baik. Terus Ibu pindah ke kelas 1. Ini kemauan Ibu atau bagaimana? Kemauan saya sih Pak, di mengajar kelas 1 itu kemauan saya gitu kan. Dengan anak yang ini saya udah melakukan banyak hal supaya dia bisa gitu. Ternyata tidak gitu, tidak saya temukan kemajuan dari dia gitu. Oke, Bu. Berarti Ibu ambil guru kelas 1 karena kemauan Ibu sendiri. Sebenarnya Ibu mau ini karena apa motivasi Ibu ngambil kelas 1 ini? Motivasi saya mengambil kelas 1 itu kan karena saya ingin
suasana baru. Terus Iya. ada juga tantangan dari begini. Waktu sebelum ini kan saya banyak guru mengatakan kepada saya, memang waktu itu saya predikatnya dapat guru yang paling disiplin. Terus salah satunya lagi yang buat saya gimana gitu merasa saya dapat predikat kedua. Yang satu lagi guru yang paling ditakuti karena ketegasan saya, karena saya menyelesaikan masalah itu ya selalu bisa menyelesaikan masalah, jadi selalu dibilang itu yang paling ditakuti. Jadi pernah suatu saat salah satu guru mengatakan kepada saya, waktu itu saya ingin mengajar kelas 1, mereka mengatakan begini, apa mungkin nanti kelas 1 itu nggak takut sama dirimu gitu sama teman-teman. Takutnya nanti hari ini datang, besok udah tidak lagi gitu. Ternyata setelah saya ngajar kelas 1, tidak, mereka menyenangi saya gitu. Kalau saya nggak datang 1 hari, guru pengganti itu jadi bingung gitu. Jadi ngomong begini, biasa mana gitu. Jadi merasa kehilangan mereka. Tapi untuk yang istimewa ini, setiap hari loh ditemani sama orang tuanya di sekolah loh Pak. Yang menulis di sekolah itu orang tuanya. Jadi saya bingung ngasih nilai anak ini. Mau saya larang pun nggak bisa gitu. Memang setiap hari itu orang tuanya datang pagi gitu kan. Terus seperti apa anaknya itu, seperti itulah dia datang dan pulang. Dan saya selidiki anak ini, saya tanya sama orang tuanya, kebetulan setiap hari ada ya Pak ya. Permasalahan anak ini apa kan gitu kan. Jadi saya tanya mengapa, rupanya waktu hamil 7 bulan Iya. ayahnya meninggal gitu, suami ibu ini meninggal. Apakah Anak mungkin yatim, Bu, ya? Anak ya Pak? yatim. Ya, anak yatim Pak. Jadi ibaratnya mungkin apakah karena pikiran orang tuanya karena suaminya udah meninggal itu terganggu dengan janinnya waktu dalam kandungan anak tersebut, saya juga nggak tahu masalahnya gitu. Karena anak ini yang saya bilang sama Bapak tadi, anak istimewa gitu ya. Dia di sekolah itu Pak, dia maunya paling tidak pernah absen, paling rajin datang ke sekolah. Rajin, Bu, ya? Paling rajin, tapi dia tidak mau menulis, diajarkan pun begitu. Ketika saya panggil ke depan, anak itu ke depan saya panggil, saya pegangkan pensil, dia nggak dipegang saja, tapi dia nggak mau nengok, gitu-gitu aja. Nggak perhatikan ini loh, nggak juga saya ajarkan terus. Terus Pak, langkah saya berikutnya berarti anak ini nggak mau nulis, mungkin saya ajarkan bagaimana caranya kalau mendengarkan. Saya bilang lah, angka A itu nak, huruf A itu nak bulat di depan ada tulisannya. Tapi dia senyum aja, nggak mau dengar gitu kan. Huruf I itu nak angka 1 ada titik di atas. Huruf O itu nak bulat gitu kan. Karena mungkin dia nggak mau nulis, saya ajarkan mendengarkan. Juga tidak bisa Pak. Besok saya tanya, dia juga nggak mau gitu, nggak tahu lagi menjawab gitu, karena dia pas saya ajarkan dia untuk mendengar, saya ajarkan, ya gitu-gitu aja. Memang kalau udah sama temannya terganggu temannya juga gitu, ribut saya Pak. Baik Ibu, dari apa yang Ibu bicarakan tadi dapat saya tarik nih Bu. Ini Ibu ngambil kelas 1 nih karena Ibu ingin suasana baru. Kemudian Ibu juga di situ guru yang disegani. Dan satu hal yang paling menarik buat saya nih Bu, guru yang paling ditakuti. Ini kan untuk kelas 6 nih Bu. Ya. Jadi berubah drastis kata Ibu di kelas 1. Nah, tentunya ada hal-hal yang Ibu lakukan sama seperti yang Ibu lakukan dari 25 orang ini tadi kan begitu. Nah, apa kira-kira hal yang sudah Ibu lakukan di anak yang istimewa ini tadi? Ya, saya menjumpai orang tuanya. Ya. Kan, saya tahu, berarti masalah anak ini karena mungkin terganggu dari kandungannya kan begitu Pak. Ya. Terus anak ini kalau jalannya mungkin rasaku dia nggak kokoh Pak. Kalau kesenggol sedikit dia jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri, harus ditolong berdirinya gitu. Nah begitu ya Pak. Ya, memang punya keistimewaan sendiri. Terus kalau untuk duduknya saya dudukkan di depan. Usaha saya nih Pak ya, udah jumpain orang tuanya, udah tahu dia kenapa begini, berarti dia harus bimbingan khusus, kata saya begitu. Saya ajarkan megang pensil,
Ya begitu tadi yang saya ceritakan, udah saya kasihkan pensil, dia nggak mau nulis gitu kan, nulis mau saya tapi nggak nengok gitu. Akhirnya yang pensil huruf A yang kita ajarkan itu cuman tangan kita aja yang bergerak gitu, dia nggak melihat gitu kan. Dari mendengar juga begitu, ya nanti ibu sendiri gitu kan. Nah terus duduknya saya dudukkan tempat saya yang lain misalkan saya diktekan kata Budi, BUD, tahu yang 24 siswa, yang dia nggak tahu begitu. Ya saya tuliskan duduk di dekat saya bimbingan itu. Juga tidak bisa begitu, Pak. Iya. Dari cerita Ibu nih tadi, berarti Ibu udah melakukan banyak observasi terhadap anak itu, Bu ya. Dan Ibu juga saya tengok hampir 20 tahun jadi guru. Berarti berpengalaman sekali. Menurut Ibu, pengalaman yang bagaimana yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi si anak ini tadi? Dari hasil observasi Ibu tadi, Ibu tentu dapat menilai. Ditambah dengan pengalaman Ibu, kira-kira langkah apa sih yang mau Ibu buat sebagai guru kelas satunya itulah kira-kira. Oh iya Pak, muncul nih ide baru nih Pak dari yang Bapak tanyakan tadi. Kan udah saya lakukan banyak hal ini. Saya leskan, saya bimbingan khusus sama dia gitu kan. Jadi ada yang beberapa bulan yang kemarin saya ada mendengar Pak. Karena anak ini kan mesti rasa saya memang istimewa. Tidak bisa di kelas kita gitu kan, di kelas kita yang biasa. Ada Pak buka sekolah baru, sekolah luar biasa SLB untuk anak yang istimewa. Rasa saya nanti tidak jauh ya, sekitar 4 kilo dari tempat saya ini. Ada itu Junjung Tanjung. Di situ itu ada sekolah untuk anak-anak yang istimewa seperti itu. Mungkin langkah berikut yang seperti Bapak tanyakan tadi, ya muncul ide di pikiran saya, gimana kalau seandainya saya berbicara dengan orang tuanya, terus nanti saya jumpai sekolahnya di sana, bisa nggak anak yang seperti itu masukkan ke sekolah di situ, Pak? Begitu rencana saya seperti itu, Pak. Berbicara baik-baik dulu sama orang tuanya bahwa anaknya ini tidak bisa masuk ke kelas ini bukan karena apa-apa, karena ada sekolah yang membimbing khusus anaknya tersebut gitu. Maksud saya mau mengajukan atau memberitahu kepada orang tuanya bahwa ada sekolah yang khusus seperti itu gitu. Oke, Bu. Jadi dari hasil observasi Ibu ini udah terlihat jelas Ibu ya. Ibu kan pasti bisa menilai anak ini. Artinya ya untuk sekolah umum dihadapkan dengan anak yang berkebutuhan tentunya sangat sulit Bu ya. Iya betul Pak. Jadi Ibu merasa anak ini berkebutuhan dari hasil observasi yang Ibu lakukan kan begitu Bu ya. Kemudian langkah yang akan Ibu ambil adalah berbicara dengan orang tuanya. Iya, dengan ibunya. Iya, dengan ibunya. Karena si anak sudah teridentifikasi ada kelainan atau berkebutuhan khusus lah kita bilang Bu ya. Iya, betul. Baik Bu. Kira-kira langkah yang Ibu ambil ini kapan akan Ibu sampaikan Bu dengan orang tua tersebut? Rencananya nanti Pak, kan kita ini sedang libur. Rencananya nanti di awal masuk nanti yang tanggal 29 saya akan membicarakan hal ini kepada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya setiap hari kan datang ke sekolah menemani anaknya. Jadi nggak bisa ibaratnya saya memberi nilai itu menilai orang tuanya gitu. Orang tuanya yang nulis, mengerjakan tugas orang tuanya gitu kan, saya jelaskan seperti itu. Karena anaknya itu bukannya bisa butuh pelajaran yang seperti yang sekolah kita ajarkan ini gitu. Dia butuh sepertinya kebutuhan khusus gitu. Beda sama anak yang umumnya gitu kan Pak ya. Jadi maksud saya seperti itu. Nanti walaupun sepertinya ada kendala juga sih masalah ini, mungkin masalah biaya gitu. Nanti paling saya akan menjumpai apakah pihak dari lingkungan sekitar atau pihak pemerintah gitu. Apakah anak ini, karena kan anak ini kan anak yatim gitu loh Pak. Sementara kemauan sekolahnya ada gitu. Memang rajin. Kata orang tuanya, kalau pagi itu dia bangun sendiri gitu. Yuk sekolah mak. Di lingkungan
rumahnya dia juga begitu, tetap didampingi orang tuanya karena dia nanti kan dia kan berdirinya pun tidak kokoh gitu. Jadi orang tuanya takut kalau dia seandainya jatuh kenapa ataupun dia mengganggu temannya begitu. Kalau didampingi gitu. Jadi maksud saya kalau bisa saya itu menjumpai juga orang tuanya supaya tidak ada kendala, mungkin saya juga akan menjumpai pihak desa atau apa untuk membantu karena dia kan anak yatim tentang biaya mungkin. Iya, Bu. Jadi yang paling baik menurut Ibu hal yang harus dilakukan itu, Bu, ya, mengembalikan si anak pada kodratnya, kan itu artinya. Iya, iya, betul, Pak. Bila dia tidak mampu, ya kita kondisikan di tempat yang ia mampu. Dan saya Iya. sangat apresiasi juga untuk Ibu ini. Dari hasil pengamatan Ibu ini, jauh pengamatan Ibu ini, bahkan sampai ke biaya anak yatim. Saya sangat apresiasi ini. Iya Pak, Ini karena juga, kasihan saya lihat kondisinya begitu. Yang kerja itu kan karena ibunya setiap hari datang kan otomatis jadi saya selalu komunikasi sama orang tuanya kan. Gimana ini tentang biayanya gitu kan. Oh, ya kalau ibu kerja tapi kan ibu pulangnya jam berapa ini, saya bilang gitu kan. Sementara ibu menemani di sekolah, nanti ibu pulang kerja lagi gitu. Jadi yang kerja siapa saya? Kerja apa ibu? Gitu kan. Pergi apa ke rumah-rumah nanti yang ngambil untuk nyetrika loh Pak, kita tuh. Jadi dari situ ada rasa apa ya Kakak bilangnya, ada rasa simpati gitu terhadap dia. iba lah Bu ya. Apa ya iba, jadi memang dia istimewa apa, jadi memang istimewa di hati saya dia itu Pak. Nanti pun kalau misalnya dia pindah mungkin saya akan merasa kehilangan karena setiap harinya saya yang menunggu dia gitu ya Pak. Jadi makanya pikiran yang Bapak katakan tadi memang harus saya pikirkan tentang biaya dia karena kalau untuk sekolah SLB itu memang biayanya luar biasa. Apakah dari pihak kalau seandainya dia negeri kan pemerintah yang dibiayai, tapi kalau dia swasta misalkan ya saya nanti kepikiran minta tolong sama pihak dari tempat gitu, daerah tempat itu apakah dari RT-nya atau dari pihak langsung ke camatnya gitu. Oh, berarti langkah Ibu untuk menyelesaikan biaya ini artinya menjumpai pemerintah setempat lah Bu ya. Iya, biar lancar urusannya anak ini ke sekolah karena dia kan punya keinginan yang besar untuk sekolah. Baik Bu, jadi seperti yang Ibu kembali ucapkan tadi, ini pemikiran ataupun hasil lah bisa saya bilangkan hasil dari renungan Ibu dan observasi Ibu terhadap anak tersebut. Ibu lakukan tindakan yang pertama berbicara kepada ibunya untuk agar kiranya anak ini dididik di tempat yang tepat, kan begitu Bu ya, itu tepatnya SLB. Kemudian masalah biaya itu juga Ibu bicarakan kepada pemerintah setempat. Ini waktunya supaya saya bisa ikut serta sama Ibu, mendampingi Ibu sampai proses akhir. Kapan kira-kira ini terrealisasi? Ya rencananya masuk sekolah nanti Pak, tanggal 29 nanti saya laksanakan. Oke Bu, saya tunggu Bu ya. Iya Jadi Pak. nanti tanggal 29 mohon informasi kepada saya karena saya pun besar juga keingintahuan saya tentang hasil observasi Ibu ini. Dan saya juga ikutlah mendoa yang terbaik lah buat anak tersebut dan bagi Ibu juga. Dan bagi Ibu juga saya sangat apresiasi Ibu. Memang begitulah layaknya kita sebagai seorang ibu memandang anak itu dengan penuh iba. Itulah yang namanya pamong tadi Bu. Saya sangat berapresiasi. Baik Ibu, kemudian dari pembicaraan kita ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, luar biasa lega Pak, karena langkah yang akan saya ambil itu bukan langkah yang biasa karena udah keluar dari jalur sekolah gitu ya. Saya harus ke lingkungan pemerintahan juga gitu, nggak di lingkungan sekolah aja, bukan lingkungan anak tersebut. Jadi mengarahkan anak tersebut supaya bisa ke kodratnya, gitu, memiliki apa ya, dilayani. Nanti nak, ini mau ngomong sana dulu. Jadi luar biasa bentar lagi. Ini saya mendapatkan ide sebetulnya ini memang masalah saya sebenarnya itu di sekolah Pak ya.
Jadi memang akan saya lakukan sepertinya itu harapan saya itu. Jadi terima kasih juga atas pertemuan ini, dengan adanya coaching yang sedang dilakukan ini, saya menemukan solusi atas masalah yang 8 bulan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Bu. Saya juga turut bersyukur, turut senang karena coach ini membawakan hasil dan dapat sebenarnya ini bukan saya sebenarnya memberikan ide, saya hanya memberikan sebuah pandangan. Jelas balik, apapun yang keluar ini tentunya dari motivasi dan kekuatan diri Ibu sendiri sebenarnya. Dan saya juga mendoakanlah semoga apa yang Ibu rencanakan ini berhasil. Dan untuk itu tentunya saya Amin. sangat berharap di hari yang Ibu tetapkan tadi kita dapat melihat hasil dari proses coaching kita ini. Iya, Pak. Baik Terima Ibu. kasih Pak Tengku karena Iya. sudah bisa mau mendengarkan, menyediakan waktu untuk saya, dan saya sudah menemukan solusi atas keresahan hati saya yang 8 bulan ini. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak. Terima kasih Pak. Ya baik Ibu. Kira-kira ada yang mau Ibu bahas lagi dengan saya? Cukup Pak, kayaknya sudah selesai Pak. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Baik, kalau begitu Ibu, sesi coaching kita berhasil dan terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Ibu Ananda sebagai observer. Silakan Bu. Baik, terima kasih saya ucapkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tengku sebagai coach, kepada Ibu Yesi sebagai coach. Kegiatan coaching kita pada hari ini sungguh sangat luar biasa ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan ini dengan sangat baik. Oke, dari percakapan tadi sudah terlihat adanya alur tirta di dalamnya. Nah, yang pertama tadi tujuan utama sudah terlihat ya. Di sini tujuannya Ibu Yesi sebagai coach ingin meminta solusi, ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Selanjutnya identifikasi permasalahan sudah terlihat ya. Sebagai coach, Pak Tengku sudah melakukan identifikasi dengan baik atas permasalahannya tadi ya. Dengan berhasilnya Pak Tengku dapat dilihat dari coach menceritakan situasi seperti apa yang sedang dihadapi. Selanjutnya untuk rencana aksinya juga sudah terlihat di sini ya. Coach sudah menggugah coach untuk memikirkan hal-hal yang belum dipikirkan oleh coach itu sendiri sebelumnya, sehingga coach bisa membuat rencana yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan berbicara ya. Coach tadi mengatakan ingin berbicara dengan orang tua siswa tersebut. Nah, begitu tadi ya. Selanjutnya yang terakhir untuk tanggung jawab juga sudah terlihat dari rencana tadi akan dilakukan atau akan dilaksanakan pada tanggal 29 tadi. Coach sudah mengatakannya pada tanggal 29 akan memanggil orang tua dari siswa tersebut. Baik. Selanjutnya untuk Pak Tengku sebagai coach, ada beberapa pertanyaan ya Pak Tengku ya yang ingin saya tanyakan. Baik Bu. Di sini apa indikator keberhasilan dari praktik coaching yang baru saja Bapak lakukan? Iya, terima kasih Bu. Indikator keberhasilan yang dapat saya tangkap yaitu dengan coach menceritakan atau secara detail identifikasi masalah tersebut. Kemudian coach juga sudah mampu untuk berpikir aktif dalam hal ini menemukan solusi-solusi baru untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dari kalimat-kalimat yang mungkin, dan memang tujuan saya memprovokasi coach agar ide-ide atau kekuatan-kekuatan pada coach itu muncul dengan sendirinya. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Nah, di data saya ini juga sudah terlihat yang mana coaching tersebut bebas dari penilaian dan asumsi sesuai dengan prinsip coaching serta Bapak fokus pada area yang ingin dikembangkan. Pertanyaan terakhir ya Pak ya.
Iya, Bu. Kompetensi apa ini Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja Bapak lakukan? Iya. Sekarang, Bu, tadi kan dalam proses coaching ini kan saya mengambil poin nomor 3 tuh, Bu. Ya, Mengajukan pertanyaan berbobot. Dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk kelanjutannya yang akan datang, saya akan di poin nomor 1, Bu. Kehadiran penuh. Saya kehadiran. memang ingin benar-benar hadir dalam penentuan atau proses rencana aksi dan tanggung jawab tersebut oleh coach tersebut tadi, Bu. Oke, baik. Mungkin hanya ini saja yang saya observasi. Pertanyaannya sudah saya ajukan semua. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktu yang telah diberikan. Jadi saya Ya. akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.